Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengajak Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk berkoalisi pasca Kaisang Pangarep menjadi Ketua Umum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengajak Kaisang untuk mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Seperti diketahui, PSI hingga kini belum menentukan arah dukungan politik. Sebelumnya, PSI sempat menyatakan dukungan terhadap Capres PDIP Ganjar Pranowo. Namun belakangan, PSI terlihat mesra dengan Prabowo Subianto. Kaisang menegaskan PSI terbuka dengan semua partai dan siap bekerja sama politik dengan siapapun untuk Pilpres 2024. Terjunnya putra Presiden Jokowi ke dalam politik sebagai Ketua Umum PSI 5 bulan jelang Pilpres 2024 tentu memunculkan pertanyaan, kemana arah dukungan politik PSI? Kan saya selalu mengatakan bahwa PDI Perjuangan terbuka, kami akan selalu bersilaturahmi. Namun memang semua partai itu mempunyai strateginya masing-masing dalam merangkul atau kemudian memenangkan capresnya. Jadi ayo Mas Kaisang ikut PDI Perjuangan aja yuk. Makin menarik saja nampaknya dinamika politik dengan kehadiran Ketum PSI yang baru yaitu Kaisang Pangarep. Informasi awal kan kita tahu bersama PSI ini sempat mendukung Ganjar dengan nama teman Ganjarnya. Kemudian akhir-akhir ini nampaknya lebih dekat bersama dengan Prabowo Subianto. Bahkan kita tahu betul begitu ya, Kaisang sempat sering menggunakan pakaian bergambarkan Prabowo. Saat ini ada lagi ajakan dari Puan Maharani. Ini ajakan basa-basi atau seperti apa? Kita coba akan bahas bagaimanakah kemudian nanti arah peta koalisi dengan hadirnya PSI di dalamnya. Sudah hadir di studio Apa Kabar Indonesia Pagi bersama kami ada Bang Ujang Komarudin, ini analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat pagi Bang, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak Aya, Bang Bayu. Ini kita coba mau konfirmasi langsung ini bersama dengan jubir PSI ada Mas Aryo Bimo. Selamat pagi Mas. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Indonesia. Ya, selamat pagi. Kabar sehat ya hari ini? Sehat. Aduh kok lemes gitu Mas. Jadi ajakannya PDI Perjuangan ini nampaknya tidak ditindaklanjuti atau basa-basi atau seperti apa sih? Oke, ini pertanyaannya buat saya dulu nih. Ya silakan Mas, monggo. Oke, ya terima kasih TV One, selamat pagi Indonesia. Jadi belum dideteksi dulu kan, itu baru kemarin juga ya. Jadi kemarin hari pertama Bro Kaisang langsung rapat, langsung juga hari kemudiannya langsung safari ke relawan ya, dari DP, kemudian juga langsung belusukan. Jadi belum sempat gitu ya kita mengagendakan ketemu, tapi Bro Kaisang sendiri sudah positif ya, artinya ajakannya Mbak Puan itu sudah direspon positif oleh Bro Kaisang, dan menurut saya ini tinggal tunggu waktu aja. Direspon positif tuh boleh dielaborasi lagi, nggak direspon positif tuh sudah apa? Fix apakah ke Mas Ganjar atau masih menunggu rapat lagi dengan tim internal PSI? Oke, seperti disampaikan oleh Bro Kaisang pada pidato ketika Kopdarnas kemarin, pertama kali pidato di depan seluruh kader, Bro Kaisang bilang nanti kita akan meminta atau mendengar dari rakyat ya. Artinya Bro Kaisang juga sekarang langsung terjun ke masyarakat, juga terjun dan langsung berdialog dengan kader internal DPP seperti apa, nanti DPW juga seperti apa, itu yang mungkin akan didengarkan dan akan menjadi bahan penting bagi keputusan selanjutnya. Tapi benar kami belum memutuskan, meskipun kemarin direspon positif itu artinya ajakan untuk bertemu. Toh Mbak Puan juga bilangnya kita ingin menjalin komunikasi politik kan gitu. Jadi pada dasarnya demikian.
Ya, Mas Aryo Bimo, tadi katanya memang belum mengumumkan, belum mendeklarasikan karena memang masih menunggu suara rakyat. Ini menunggu suara rakyat atau menunggu suara presiden, Mas? Ah, ya presiden juga kan juga rakyat juga. Tapi anyway, semuanya itu masih nunggu apa ya, eh, mekanisme internal yang mungkin juga salah satunya juga kami eh, memang dari awal berkomunikasi dengan Pak Presiden, eh, Presiden seperti apa, ininya apa arahnya. Kalau misalnya kemarin Presiden bilang ojo ke susu, ya kita juga nurut. Memang benar belum waktunya. Memang jangan sampai kita salah menetapkan dan akhirnya kita menemukan ritme sendiri untuk bisa memutuskan. Yang penting itu sesuai dengan apa yang diceritakan oleh PSI sebagai partai yang terbuka dan progresif gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang bahwa PSI itu kok tertutup sih, opsinya enggak ya. Jadi pasti seperti halnya juga yang disampaikan oleh Bro Kaisang bahwa kita terbuka terhadap opsi-opsi, namun tentunya opsi-opsi tersebut harus juga memiliki keuntungan elektoral juga untuk PSI gitu ya, jangan sampai win lose gitu kalau istilahnya PSI. Ya, oke itu artinya kan masih mau dibahas secara internal ya dalam mekanisme partai. Kang Ujang, ya. Kalau melihat dengan hadirnya Kaisang Pangarep itu sebagai ketua PSI, apakah ini juga bisa ditarik tidak warna dukungan dari Presiden Joko Widodo bahwa itu ada representasi juga di PSI? Ya kalau saya sih melihatnya iya ya, itu sinyalemen, simbol bahwa kelihatannya ada pertarungan, ada petik ya antara Pak Jokowi dengan PDIP. Bahkan tadi malam saya berdialog dengan salah satu ya tokoh PDIP mengatakan bahwa kaget juga ketika Kaisang jadi ketua umum. Katakanlah kalau jadi anggota biasa ya is no problem, tetapi begitu langsung 2 hari berikutnya jadi ketua umum ini menjadi persoalan. Ini info dari mana nih Mas? Karena kalau kita tanya begitu ya bagi di pada saat diskusi beberapa kader PDIP justru menyatakan enggak kok kita santai saja, senyum-senyum saja begitu. Ini di balik layar atau bagaimana? Ya itu kan di depan layar, di belakang ini kan ada sesuatu persoalan di situ. Nah saya ingin mengatakan apakah ini tidak menjadi persoalan bagi PDIP? Iya. Karena tadi apakah itu simbol dukungan kepada Prabowo? Iya. Karena saya mendengar juga kalau minggu ini ada dukungan saya dengar ya dari relawan-relawan Jokowi untuk mendukung Pak Prabowo. Nah kalau itu terjadi dan dilakukan, maka sinyal-sinyal itu akan semakin kuat bahwa indikasi dukungan Jokowi kepada Pak Prabowo. Tetapi memang ketika kita belum didaftarkan itu skema-skema itu, karena begini saya melihatnya, ketika Pak Jokowi mendukung Prabowo ini kan tidak gratis. Pasti ada yang didealkan gitu. Pasti ada tidak ada makan yang gratis lah. Soal politik kan soal who get what and oh ya. Artinya dalam konteks itu saya melihat ada skema di politik ini bahwa menginginkan Gibran jadi cawapres. Jangan-jangan ini pola yang dibangun Kaisang di PSI ya, Gibran katakanlah di PDIP, lalu Gibran dipersiapkan juga untuk masuk ke koalisi Kim untuk bisa menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Nah indikator-indikator ini kuat. Kenapa? Misalkan batas minimum usia cawapres sedang digugat dan sedang perdebatan di Mahkamah Konstitusi. Nunggu itu dulu. Bahkan ya masyarakat sudah berspekulasi kan akan dieksekusi. Nah kalau itu dieksekusi misalkan Gibran katakan memenuhi syarat ya. Entah nanti saya dengar saya tidak mau mendahului apakah usianya diturunkan atau tetap 40 atau nanti ditambah dengan narasi misalkan pernah jadi kepala daerah. Nah kalau itu terjadi maka kemungkinan pasangan Prabowo Kaisang itu akan menjadi sebuah kenyataan. Gibran. Gibran. Nah ini menjadi persoalan bagi PDIP. Di satu sisi bahwa ada aturan di ADRT bahwa satu keluarga harus satu partai, ini menjadi persoalan. Di saat yang sama ketika Gibran dari PDIP diambil ke Kim menjadi cawapresnya Prabowo, ini menjadi persoalan besar juga bagi PDIP. Yang ketiga, PSI itu kan di PDIP menjadi persoalan kenapa? Dulu ketika resmi mendukung Ganjar, di awal. itu kan PDIP menolak. Kalau sekarang kan menyambut. Menolak kenapa? Nah karena menolak itu pula mencabut dukungan PSI.
Nah, kenapa menolak? Saya meyakini bahwa PDIP banyak terganggu dengan kehadiran PSI. Misalkan 2019 yang lalu banyak suara-suara basis masa PDIP itu diambil suaranya oleh PSI. Ini kan ada kanibalisme. Nah, dalam konteks itu ya saya meyakini apakah memang Mbak Puan itu betul-betul tadi gimmick atau tidak ya, apakah memang serius atau tidak, ya bisa serius juga bisa tidak. Karena begitu masuk misalkan ke koalisi Ganjar bersama dengan PDIP. Kalau memperkuat basis dong sebenarnya. Kalau saya sih melihatnya bisa saja mendukung memperkuat basis Ganjar, tapi akan mengambil suara PDIP di satu sisi. Secara legislatif. Ya, nah karena apa? Dalam konteks pemilihan yang serentak di hari yang sama di hari Rabu 14 Februari itu, maka ya dalam konteks misalkan ya Ganjarnya untung, tapi PDIP-nya bisa buntung karena suaranya bisa diambil. Nah, oleh karena itu apalagi ketuanya Kaisang ini anaknya Pak Jokowi yang tentu punya power untuk bisa memainkan istilahnya efek non elektoral untuk bisa mengangkat suara PSI untuk bisa mengambil basis masa PDIP dan itu bisa terjadi dalam politik 2024 nanti. Berarti ini bagian kalau misalnya Kang Ujang menyampaikan ini bagian strategi besarnya gitu bahwa udah sangat kelihatan endorsementnya ke Pak Prabowo begitu ya? Saya melihatnya iya, tapi kita lihat nanti apakah ada deal-deal ke depan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Nah, saat ini saya membacanya ini pertarungan besar itu. Pertarungan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi dengan Kaisang menjadi ketua umum PSI. Wait and see lah ya, bagaimana kemudian nanti hasil perbincangan tersebut, maka dari itu Pak Jokowi sampaikan ojo ke susu gitu. Nah, akan kelihatan nanti di situ akan kelihatan pola apakah memang Pak Prabowo betul-betul 100% mendukung Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo atau nanti di belakang layar bersinergi dengan Ibu Megawati. Saya meyakini ketika Pak Jokowi tidak nyaman di PDIP. Oke, saya ke Mas Aryo. Mas Aryo, kalau misalnya apa yang disampaikan Kang Ujang itu PSI menjadi bagian dari desain gitu ya. Desain bahwa ada endorsement ke Pak Prabowo itu oleh Presiden. Nampak ya. Anda melihat itu juga atau mungkin gini? Iya, gimana? Ya, seru banget ya. Memang PSI kan partai bocil lah, buat partai kecil juga, partai anak-anak muda gitu kan. Jadi kan nggak semestinya menjadi suatu hal yang menakutkan gitu bagi semua partai gitu, bahkan apalagi bagi partai besar. Gitu. Nah, saya pikir kalau dijadikan ini sebagai suatu grand design mungkin terlalu jauh, bahwa memang Bro Kaisang sendiri adalah seorang insan politik ya. Jadi kita juga suka lupa nih bahwa Bro Kaisang itu sebenarnya political native. Gitu. Selain digital native, dia juga political native. Gitu. Dari lahir, kemudian dia dewasa 17 tahun itu pemilih pertama, dia udah menyaksikan sendiri mempunyai mentor politik yang paling hebat di Indonesia, presiden terbaik kita. Selama 10 tahun lebih dia menyaksikan bagaimana bapaknya memimpin gitu. Ini kan sebenarnya keuntungan advantage dia sebagai insan politik gitu. Tapi kemudian dia memilih PSI, partai kecil, untuk bisa memulai karir politiknya atau perjuangan politiknya, itu lain soal. Nah, hal ini ya semestinya sih tidak terlalu disambungkan dengan berbagai grand design atau apalah yang mungkin bisa terjadi. Tapi seperti kata Pak Jokowi, memang kan ada kejutan-kejutan gitu ya. Dan kejutan itu bukan hanya dari PSI saja kan, dari hal-hal lain juga gitu. Misalnya yang pertama kemarin Imin tiba-tiba berpindah gitu ya, dan kemudian hari ini atau kemarin Puan membuka pintu. Terima kasih banyak untuk Mbak Puan bisa membuka pintu bagi kami juga. Mario. Jadi banyak opsi gitu ya. Ya, siap. Oke ya, banyak opsi. Tapi kalau tadi disampaikan nampaknya ya kita kan nih partai bocil, partai baru, kayak jangan dihubung-hubungkan dengan grand design yang seperti Mas Ujang tadi sampaikan gitu ya. Tapi kan semua partai itu kan pasti ingin menang, apalagi PSI tahun ini targetnya masuk ke DPR begitu kan. Hal ini kan mungkin saja Mas, tapi dijawabnya nanti ya usai jeda saat lagi.
Ya, kita lanjutkan kembali diskusi. Maaf Bayu dan juga Kang Ujang, saya ganggu lagi ya. Silakan, sini kursi masih kosong kok. Ya, silakan. Ya, kita lanjutkan perbincangan. Tadi pertanyaan menggantung saya mau ke Kang Ujang dulu. Kang, kalau tadi nampaknya PSI membantah ya kita ini partai kecil, apalah kemudian keuntungan untuk partai-partai besar lainnya. Justru menurut Kang Ujang ini berbalik atau tidak? Loh, justru dengan dipasangnya Kaesang itu kan sudah ancang-ancang bahwa meskipun ini, di PSI, partai baru lah. Ya dong, jangan lupa Kaesang itu anaknya siapa? Anaknya presiden loh. Dia RI 1 yang punya sumber daya kekuatan untuk bisa katakanlah menaikkan elektoral dari PSI. Jadi dalam politik kita kan ada dua ya, ada faktor elektoral, artinya dukungan dari masyarakat memilih di TPS, ada faktor non elektoral. Nah, faktor non elektoral berpengaruh dalam konteks penaikan elektabilitas dari partai gitu, suara partai, dan itu sudah terjadi di Indonesia. Misalkan menggunakan instrumen hukum, menggunakan struktur negara dan lain sebagainya, ini bisa terjadi dilakukan oleh siapapun yang berkuasa. Dan ini terjadi dari setiap pemerintahan. Oleh karena itu saya melihat apakah nanti tadi ya Kaesang mampu menaikkan elektoral PSI, bisa saja. Jangan lupa, saya tadi malam juga berdiskusi kalau Kaesang itu bukan anaknya presiden, nggak bakal diambil sebagai ketua umum PSI. Dan itu realitas. Ya kalau itu memang nyata. diakui juga kan oleh Kaesang sendiri. Ya ini privilege saya gitu. Nah oleh karena itu saya melihat ini akan mati-matian Kaesang. Karena apa? Harga diri keluarga presiden di situ dengan simbol Kaesangnya itu. Jadi ya, saya melihatnya ya akan dengan mati-matian itu Pak Jokowi tidak akan tinggal diam. Jadi sebenarnya saya mengatakan badannya Pak Jokowi ada di Kaesang gitu loh, ada di PSI. Kang, paling tidak kan opsinya 3 berarti akan merapat mendukung Ganjar Pranowo, merapat mendukung Prabowo, atau menjomblo. Peluang yang paling besar yang mana? Ya saya melihat di politik selalu banyak kemungkinan. Misalkan begini dulu Pak Anies juga bersaing dengan tidak didukung Nasdem ketika pilkada misalkan. Tapi kan sekarang juga didukung oleh Nasdem ketika pilpres kan gitu loh kira-kira. Artinya lawan juga ketemu lah gitu ya. Nah dalam konteks itu pula saya melihat walaupun kemarin cabut dukungannya bisa jadi kalau nanti kepentingannya sama gitu ya. Kalau Jokowi nanti akrab lagi dengan Bu Mega ya bisa saja ketemu. Tetapi sampai detik hari ini saya mengatakan ya PSI arah-arahnya masih kelihatannya sikapnya walaupun belum menentukan lebih dekat ke Pak Prabowo saya melihatnya seperti itu. Oke, kita langsung tanya ke Mas Aryo ya gitu. Dengan apa yang disampaikan oleh Kang Ujang tadi ya. Gimana Mas Aryo? Betul, Prabowo nih. Iya. Ini yang menariknya dari demokrasi saat ini. Demokrasi kekinian itu lebih dinamis ya. Kita bisa menikmati momen by momen gitu ya. Selain tondo-tondo by tondo-tondo gitu ya. Itu keren banget kalau menurut saya, pendidikan politik yang keren buat Indonesia. Di mana saya kemarin menyaksikan Bro Kaesang menjelaskan tentang filosofi kotak-kotak, kemeja kecil kotak-kotak, lalu besoknya Mas Ganjar pakai kotak-kotak gitu ya. Itu menurut saya banyak tondo-tondo yang membuat kita berpikir, membuat rakyat itu berpikir dan menikmati sebenarnya tanpa harus kita gontok-gontokan gitu. Kita seperti apa yang disampaikan Bu Kaesang, kita menjalankan politik riang gembira gitu. Nah ini mungkin refleksi saya melihat dari berubahnya semakin dinamisnya konstelasi politik yang sekarang ini terjadi. Jadi kalau saya sepakat aja dengan Kang Ujang kalau misalnya ini menjadi saing ke sana dan saing ke sana, tapi juga ada orang lain yang berpendapat berbeda gitu kan. Nah ini yang menurut saya menarik banget untuk bisa kita cermati bahwa ternyata elektabilitas PSI naik setelah Kaesang. Kalau saya pribadi betul-betul merasakan ya, karena kemarin juga saya dari perjalanan dari Jakarta ke Lampung itu karena ke dapil ya pakai baju PSI kan habis Kopdarnas kemarin kan. Kemudian langsung banyak orang yang bertanya-tanya gitu ya, ini PSI ya, Kaesang ya, oh begitu efeknya, Kaesang efeknya memang luar biasa. Semua kader happy gitu ya. Kalau misalnya dibilang ada keresahan di dalam tuh, saya pikir nggak ada sama sekali. Kita bisa pastikan semua kader happy. Dan saya pikir ini yang menjadikan politik itu bergairah lagi. Jadi bukan semata-mata itu jelek, ini jelek. Teman-teman di PSI ada insentif elektoral, ada insentif popularitas gitu ketika masuk
ketua umumnya pasti Kaisang pasti Pangarep dengan gitu. Nah, Kaisang. tapi gini, dengan soal arahan 2024 itu kan kalau jargonnya PSI adalah ya tegak lurus bersama Jokowi gitu. Artinya ini juga menunggu ya bagaimana nanti misalnya preferensi atau endorsement itu juga akan diamini oleh PSI. Benar. Jadi kalau itu bisa sangat valid ya. Artinya apa yang sebenarnya bukan Jokowi per se sebagai person, tapi kita kan waktu itu juga sempat sampaikan Jokowisme ya. Artinya apa yang pada saat ini Pak Jokowi sudah capai, apa yang Pak Jokowi lakukan, langkahnya, arahnya dan sebagainya itu kita pastikan akan ada di presiden calon presiden yang akan kita dukung nanti. Itu aja sih. Saya pikir juga itu juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi juga gitu. Jadi ya akan ke sana arahnya. Oke, jadi preferensi ataupun endorsementnya Pak Jokowi itulah yang akan dipilih nanti oleh PSI begitu ya? Kira-kira begitu ya Mas Aryo ya? Bisa ya, bisa, kemungkinan besar akan ke sana. Tapi sekali lagi Jokowi sebagai person ya, dan Jokowi sebagai apa yang kita percaya arah Indonesia itu seperti apa, itu yang mungkin lebih. Jadi Pak Prabowo atau Mas Ganjar? Jadi Pak Prabowo atau Mas Ganjar? Sebagai partainya anak muda, ini akan konsisten memilih capres muda atau bagaimana Mas Aryo? Iya, tapi kalau bahwa kita menempatkan anak muda pada level tertinggi politik, benar gitu ya. Itu yang kita inginkan gitu ya. Apakah itu menjadi capres, cawapres gitu, cagup, cabub gitu ya, atau anggota DPR, ketua partai, itu kita dukung, yakin. Karena itulah juga kita mengajukan pilihan capresnya muda juga nggak nih Mas? Kenapa? Pilihan capresnya muda juga atau enggak? Pilihan capresnya kalau bisa itu ada, kan capres itu satu paket ya dengan cawapres. Kami sih berharap kalau bisa ada unsur yang mudanya lah. Oke, kalaupun misalnya ada gitu ya soal desain tadi, kalau yang muda, kalau misalnya bisa ada harapannya PSI itu di cawapresnya juga ada. Itu apakah cawapresnya juga jadinya namanya Mas Gibran? Di situ ada? Bisa jadi, dan mungkin 40 juta orang seumuran Mas Gibran yang lain. Oke, Mas Aryo. Saya ke Kang Ujang lagi. Kang Ujang, kalau misalnya ngobrol sama Mas Aryo memang agak masih malu-malu karena mungkin masih dibahas juga secara kan tegak lurus dengan Jokowi, ojong susu katanya. Oke, tapi dengan konstelasi yang ada begitu, dengan kondisi yang ada saat ini, bagaimana posisi PSI ya setidaknya di pertarungan Pilpres 2024 nanti gitu. Sesignifikan apa sih PSI ini akan membuka peluangnya, kemudian juga bisa mempengaruhi keputusan-keputusan politik? Ya sebenarnya partai biasa tadi, Bang Aryo mengatakan partai bocil. Cuma tadi karena ada badan Jokowi di situ, di Kaisang ya, di ketua umum, maka ini menjadi partai yang katakanlah diwaspadai kekuatannya oleh partai-partai yang lain, terutama partai baru. Nah saya melihat tadi, apalagi gini pasca masuk ke PSI, lalu ketua umum, lalu saya dengar juga nanti nih relawan-relawan Jokowi, pendukung Jokowi udah siap-siap juga untuk mendukung PSI. Nah dalam konteks ini juga siap-siap juga nanti tuh suara-suara PDIP juga akan diambil juga. Yang paling beririsan PDIP ya? Ya, ini fakta 2019 yang lalu. Oleh karena itu saya melihat ya yang dirugikan adalah PDIP. Makanya di awal pembahasan kita apakah Mbak Puan itu gimmick ya atau serius ya kita lihat ke depan. Nah dalam konteks itu tadi kalau pertanyaannya sesignifikan apa? Ya karena ini beliau Pak Jokowi itu simbol. Kaisang ini simbol. Jadi ibaratnya apalah ya keluarganya Pak Jokowi ada di sini. Nah oleh karena itu saya melihat karena ini simbol anak presiden, ya maka dia punya kekuatan. Nah ini yang diwaspadai oleh bukan hanya partai yang baru, tapi partai besar juga waspada pasti. PDIP juga pasti waspada. Apalagi pengalaman 2019 mengatakan basis-basis suara itu diambil dan itu diakui oleh petinggi-petinggi PDIP yang berdiskusi dengan saya. Oleh karena itu tadi PDIP pasti akan melihat ini daripada misalkan
berkonflik secara diametral ya antara Pak Jokowi dengan Mega, ya Mbak Puan merangkul. Ini yang win-win yang dimaksud oleh Kaisang. Ya bisa jadi itu. Jadi dalam konteks itu kan nanti ada titik temu tidak? Kalau ada titik temu ya mereka akan bersama. Tapi kalau tidak ada titik temu, kemungkinan besar ya PSI ya akan tadi ke Prabowo kalau tidak ada titik temu. Oleh karena itu kita lihat kemungkinannya yang terjadi ke depan seperti apa. Kan selalu dinamis. Politik ini kan gini, hari ini sudah berbeda dengan besok. Ya. Oleh karena itu kita lihat dinamikanya seperti apa dan semakin menarik ya dengan pasca Kaisang menjadi ketua umum. Karena Pak Jokowi saya lihat tadi kembali ke yang awal, mulai tidak nyaman dengan PDIP. Nah, ketidaknyamanan itulah memecah ya kekuatan keluarga Pak Jokowi bukan hanya di PDIP, tapi di PSI, bisa juga nanti mungkin Pak Jokowi pasca sudah tidak lagi menjadi presiden bisa masuk partai lain, bisa jadi kita tidak tahu. Begitu. Kami juga karena kita sudah mention PDIP ya dari tadi, sebenarnya kami juga sudah mengundang perwakilan dari politisi PDIP sejak semalam, tapi tidak ada satupun atau setidaknya belum memberikan konfirmasi untuk hadir. Iya, jawaban dari ini nanti akan kemana, kemudian arah dukungan politik PSI kita coba lihat nanti akhir minggu ini ya dalam Rakernas PD Perjuangan akan hadir nggak tuh ketum PSI di sana ya. Makasih banyak Kang Ujang, makasih juga Mas Adam atas waktunya pagi hari ini. Terima kasih. Oke, kami